terjadi nanti bulan Desember nanti, boleh dijelaskan sih Bang, proses yang lama itu di inkrahnya gimana bisa? Ya, proses ingkra itu kan memang lama ya, karena mulai dari PN, nah, di PN aja kan itu udah hampir 1 tahun ya. Kemudian proses banding kan sebenarnya kan kalau kita ini kan eh, pada waktu itu kan pada waktu diputus PN itu kan kita udah menerima kan, tapi kan yang banding kan jaksa. Nah terus, nah pada putusan banding juga uh, akhirnya kita menerima juga kan. Nah jaksa juga kan tetap dia kasasi karena dia menginginkan tetap amarnya kan dihukum 12 tahun. Karena apa? Karena mereka menganggap kan Amarnya adalah pengedar, penjual, dan aktor intelektual yang memodalin apa itu bisnis narkoba sesuai dengan pengakuan dari Akri kan. Nah, cuma kan dari fakta persidangan, alat bukti, itu kan tetap memang Amar itu kan bagaimana dia seorang pengedar, sedangkan barang bukti yang disita itu kan cuma 2,5 gram. Bagaimana menjualnya, ya kan? Nah, di sini kan itu yang kita buktikan di fakta persidangan. Dan itu kan ya baik dari PN, PT, Mahkamah Agung, ya kan apa yang kita buat di pledoi dan memori banding, memori kasasi itu kan memang diterima. Memang Amar ini adalah penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Nah, jadi terbuktilah Amar ini bukanlah seorang pengedar, bukanlah seorang penjual, bukanlah aktor intelektual yang memodali peredaran narkoba tersebut. Nah, jadi itu. Bang, jika proses remisi, asimilasi dan amnesti khususnya untuk mengirim surat ke Presiden Prabowo berhasil, insya Allah Amar Desember nanti rencananya akan bebas. Gimana? Ya kan namanya itu kan semua itu haknya itu kan haknya Amar ya. Memang diatur dalam undang-undang dan undang-undang pemasyarakatan juga. Dan tapi kan kembali lagi itu yang menentukan itu adalah ya tentu lapas. Nah, kemudian juga ya yang menentukan kan apa juga Dirjen Pemasyarakatan, Kementerian gitu. Jadi otomatis ya yang jelas kan itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Ya mungkin dia harus pakai kondite yang baik kan, dan melaksanakan semua apa yang harus dijalani di lapas sesuai dengan undang-undang. Jadi itu. Bang, terkait abang minta mau di tanggal 17 Amar punya hak untuk minta remisi. Iya begitu Amar dieksekusi ya, berarti kan satu Samar kan udah warga binaan. Nah, tentu hak-hak itu kan udah didapatkan Amar. Nah, iya semua itu hak itu ya kembali kepada Amarnya. Apakah dia akan mengajukan? Ya otomatis ya nanti ya proses itu kan dia harus mengajukan di bagian register lapas. Nanti kan ada tim nih kan akan menilai bagaimana selama dia melakukan di tahanan itu apakah sudah memenuhi persyaratan untuk dapat remisi apa tidak. Kalau dapat remisi ya tentu dia akan lebih cepat keluar, ya kan? Karena apa? Amar kan udah menjalani hukuman kan udah 18 bulan, udah hampir 1 tahun, udah melebihi hampir 2 tahun kan. Dan sedangkan dia dihukum kan 4 tahun. Nah 4 tahun berarti kan kalau 50% dari 40 apa? Kan berarti 2 tahun kan. Nah otomatis kan di situ udah banyak hak-hak yang bisa dia perjuangkan, hak asimilasi, kemudian hak PB bebas bersyarat, cuti menjelang keluar, banyaklah hak-hak yang bisa dia terima. Bang, terkait saya dari kemarin juga meliput terkait Faris RM, musisi. Dia juga penyalahgunaan pengguna narkoba. Nah, pengacaranya tiba-tiba dia bilang harusnya pengguna narkoba jangan di sidang.
dipidanakan, tapi sudah kamu setuju kan dengan term itu? Ya sebenarnya kan inilah yang sebenarnya jadi kan ada komitmen baru ya dari Kepala BNN yang baru-baru ini kan udah mengatakan bahwa penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri itu tidak akan lagi di penjara, dia harus direhabilitasi. Ya sebenarnya kan dalam kalau kita lihat undang-undang ya, undang-undang narkotika, undang-undang nomor 35 tahun 2009 kan jelas di situ penyalahgunaan narkotika mau berkali-kali kayak mau satu kali mau dua kali itu kan tetap ya sesuai pasal 55, 54 juga pasal 127 kan wajib di asesmen. Kemudian harus direhabilitasi. Nah, rehabilitasi apa? Kan diobatin. Nah, ya, tapi karena ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 kan di situ sebenarnya terjadi penyimpangan. Nah, penyimpangan tindakan oleh penegak hukum itu karena ada SEMA itu. SEMA itu kan surat edaran Mahkamah Agung tentang penanganan kasus narkotika. Nah, SEMA nomor 4 tahun 2010. Nah, kalau nggak salah ada lagi satu lagi SEMA tahun 2015 ya. Itu kan menggarisbawahi yang dikategorikan penyalahgunaan narkotika pemakai itu kan barang bukti 1 gram ke bawah. Nah, kemudian ada lagi MUU. Nah, MUU itu 5 instansi kan. Nah, 5 instansi itu ya termasuk di situ ada Polri, termasuk BNN, termasuk Kejaksaan Agung, termasuk Mahkamah Agung, nah, termasuk Menteri Kesehatan. Nah, kan itu ada kategori juga kan, bahwa yang dikategorikan penyalahgunaan narkotika itu untuk diri sendiri itu kan 1 gram ke bawah. Di atas itu udah dianggap dia penjual, pengedar. Nah, jadi itu. Jadi sebenarnya kalaupun itu sebenarnya kan aturan yang 2 itu kan udah melanggar dari Undang-Undang Nomor 35 2009 yang mengharuskan harusnya pemakai penyalahguna narkotika untuk sendiri itu kan harus direhabilitasi, tidak boleh dihukum penjara. Nah, yang perlu kan dipahami juga kan dengan dihukum penjara itu kan sebenarnya kan tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan kerugian negara. Karena apa? Karena kan untuk makannya aja. Ini kan lapas itu kan penuh sekarang karena orang penyalahgunaan narkotika kan, ya kan. Jadi untuk makannya aja. Gimana? Update-nya Mar, abang terakhir ketemu kapan? Sama dokter Camelia kan bareng jenguk ya, sebulan lalu. Ya kan Mei ya, awal Mei. Kalau dokter Camelia itu kan dia memang 2 minggu itu kan dalam seminggu kan 2 kali ya. Kalau saya terakhir ketemu Amar itu kan pada waktu kalau nggak salah itu pada waktu kunjungan Ustadz Dery, misalnya Ustadz Dery Sulaiman. Jadi gitu. Kabarnya gimana? Terakhir abang lihat kondisinya, kata sudah badan mulai gemuk lagi ya, atau gimana perubahan sikapnya? Ya kalau boleh ditengok di TV kan ada itu kan pada waktu kunjungan Ustadz Dery kan jelas ya di situ. Amar kan lagi fresh lah, bagus lah, kondisinya bagus, kesehatannya bagus, badannya makin kurus. Ya untuk dia kembali ke dunia aktingnya dulu, menurut saya ya bisa lah dia kembali. Ini membuat kabar bahagia buat dokter Camilla juga kan, Desember nanti dia kayak rasa lega lah gitu ya, perjuangan abang dan kita terbayarkan. Ya kalau itu kan ya privasi lah ya, itu privasinya Ahmad dengan ibu dokter. Ya kami kan kalau urusan itu ya tidak masuk lah ranah itu. Ya kalau mereka berjodoh ya kan alhamdulillah. Yang terbaik untuk Amar ya bagi kita kan sebagai PH ya pasti supporting lah kan gitu. Tapi katanya rencana kabar Amar
akan segera menghalalkan Dr. Camelia kalau sudah bebas nanti. Abang sebagai kerabat terdekatnya, sebagai PH-nya, ada dengar-dengar dari adiknya juga atau gimana gitu, atau masih sebatas kedekatan antara Dr. Camelia dan Amar? Lah kalau kedekatan ya kan saya lihat lah ya, pastilah hubungan mereka ya pasti udah ada hubungan ya melebihi dari bersahabat biasa. Apalagi kan kita lihat ya, ibu dokter sendiri kan datang ke sana kan juga bayangkanlah 2 kali dalam 1 minggu ya kan berarti kan perhatiannya pasti kan sangat luar biasa, sportingnya, masalah kesehatannya, masalah vitaminnya. Ya kalau menurut saya pasti adalah hubungan yang dekat menurut saya, yang ya pasti keluarganya juga yang mengenalkan keluarga dia, ya Adit dan Panji. Saya kenalnya awalnya kan dari situ, karena udah kenal memang dengan Adit, karena kan ibu dokter ini kan temannya Adit sama Panji dalam hal bisnis katanya. Nah, jadi saya tahunya itu aja, nggak kalau masalah hubung dekat ya pastilah dia melebihi daripada hubungan biasa. Berarti benar ya kalau perkataan dari Dr. Camelia, kalau ketemu Bang Amar teh masalah bisnis, kerjaan-kerjaan, tidak masalah pribadi. Walaupun emang dia bilang nggak ada perkataan saling suka, kayak anak ABG aja gitu. Kita ya tahu lah sama dewasa pasti. Berarti gitu benar ya, omongan bisnis saya sepengetahuan abang ya. Sepengetahuan saya ya begitu. Ya hubung bisnis ada juga, hubungan ya teman dekat ya ada juga. Ya karena kan perhatian ini kan udah melebihi daripada hubung orang yang biasa gitu. Terkait sama kangen dengan anak-anak gimana Bang? Gimana? Sama kangen dengan anak-anak gimana? Ya masalah kangen ya pasti lah ya. Karena kan hampir 2 tahun Amar tidak ketemu sama anaknya kan. Ya, bukan 2 tahun, ya 2 tahun lah. Karena kan dia menjalani ini 18 bulan. Berarti udah masuk lagi Juli sekarang, berarti udah 19 bulan. Karena kan Amar yang sepengetahuan saya ya, sejak dia masuk mulai dari tahanan kepolisian sampai ke rutan Salemba, dan sekarang udah dipindah lagi, ya kan belum pernah ketemu yang sepengetahuan saya. Nah, tapi kan kalau sekarang ini kan Amar kan statusnya kan udah orang binaan, udah lapas ya. Dan dia kan lebih banyak, kalau dulu kan dia tahanan sifatnya kan, berarti dia kan banyak menunggu keputusan ingkrah. Jadi aktivitasnya kan cuma ya 30%, ya kan. Nah, ya otomatis kan kalau sekarang kan aktivitas pembinaan kan dia kan udah sekarang ini udah sampai ya 80%. Jadi waktu ini sekarang 80% udah di luar sel kan. Karena dia banyak bersifat ya karena pembinaan agama, ya kemudian juga olahraga, kemudian keterampilan. Ya banyak aktivitas lain yang memang dia laksanakan sekarang, karena waktunya di sel itu sekarang kan cuma ya mungkin dalam 1 hari mungkin ya maksudnya mungkin sekitar ya 30%. Yang lainnya kan udah dari sifat pembinaan, baik rohani, baik fisik, baik kesehatan, baik kegiatan yang menyangkut dengan karir dia setelah keluar dari penjara. Karena di penjara itu sekarang kan sebagai warga binaan itu kan dia kan ya bagaimana nanti ya yang dilakukan pembinaan dia bisa keluar dari sana nanti bisa diterima oleh masyarakat dan bisa dia melanjutkan karirnya lagi kan gitu. Jadi jangan disangka orang udah di lapas itu orang binaan itu ibaratnya tidak dilakukan pembinaan untuk dia menyesuaikan
di lingkungan sosial nanti setelah keluar, itu kan pasti diutamakan. Itulah namanya kenapa kan dia sekarang ya namanya warga binaan. Jadi bukan lagi tahanan. Saya mengutip obrolan Dr. Kamila dengan Abang bilang, kalau Amar pakai lagi, kita lepas, kita udah nggak bakal pegang nih, Abang nggak pegang, Dr. Kamila juga paham. Gimana Bang? Iya itu ya pastilah, saya juga komitmen begitu. Supaya dia harus paham juga. Kita kan udah capek juga mengurus dia ini kan gitu. Karena udah 3 kali melakukan itu. Nah otomatis kan dia harus paham itu. Jadi ya harus kami ya jujur aja kalau seandainya dia melakukan itu lagi ya memang kita ya memang ya gimana ya, walaupun sebagai seorang advokat PH itu memang tidak boleh kita ini menolak perkara yang diberikan ke kita. Cuma kan ya karena perbuatannya udah berulang-ulang kan ada juga kejenuhan kita kan gitu. Karena kan berarti dia tidak sayang dirinya, padahal kita udah memperjuangkan, ya kan, bahwa lama ini 2 tahun memperjuangkannya ini kan. Waktu kita memang luar biasa untuk menangani perkara ini. Demi apa? Demi kemanusiaan dan demi masa depan dia. Nah kalau dia nggak sayang dengan masa depannya, kan selalu kita bilangkan bahwa Anda ini kan punya anak, dan anak itu kan tidak ada mantan anak. Kemudian juga kan ke depannya kan ya kan jangan lagi ya Anda ini meninggalkan semacam historis yang nggak baik ke anaknya kan gitu.